Halo cuy, coba kalian bayangkan, kalian punya uang 100 juta rupiah, kalian pasti bisa beli ZX 25R bekas. Kalian bisa beli mobil LCGC, atau kalian bisa membeli sebuah motor bebek ramping, berisik, dan ngebul ini. Ini adalah Honda Novadas 125 RS. Di akhir era 90-an dan awal 2000-an, ini adalah mimpi basah setiap remaja yang gila kecepatan. Julukannya tidak main-main, The King of Ayago atau Ayam Jago. Tapi di tahun 2026, motor ini bukan lagi sekedar alat transportasi. Dia sudah berubah menjadi instrumen investasi yang harganya seringkali menghina akal sehat kita. Pertanyaannya, apakah motor ini benar-benar sebuah mahakarya teknis yang layak dihargai setinggi langit, atau ini cuma gelembung nostalgia yang digoreng oleh para kolektor? Hari ini di Obey Motologi, kita akan bedah sang dewa underbone ini tanpa rasa takut, tanpa bias nostalgia. Kita harus akui satu hal, Honda Thailand saat merancang motor ini sedang tidak mabuk, tapi mereka sedang sangat ambisius. Mari bicara data, bukan katanya. Novadas dibekali mesin 2 tak, 125 cc, berpendingin cairan. Ingat, ini tahun 2000-an awal, di mana mayoritas bebek di Indonesia masih pendingin udara dan tenaganya pas-pasan. Novadas, dia memuntahkan tenaga sekitar 22 PS atau horsepower. Sebagai konteks, Honda CBR 150R 4 tak modern tahun 2026 saja tenaganya cuma di kisaran 17 PS. Bayangkan, tenaga sebesar 22 PS itu dipasang di rangka underbone yang berat isinya cuma sekitar 102 kg. Secara power to weight ratio, motor ini adalah pembunuh raksasa. Transmisi 6 percepatan close ratio-nya membuat setiap operan gigi terasa padat. Tidak ada lag, tidak ada jeda. Begitu power valve-nya terbuka, motor ini tidak lari, dia terbang. Tapi mari kita turunkan sedikit euforianya dan bicara realita. Apakah motor ini sempurna? Jauh dari kata itu. Pertama, konsumsi BBM. Jika kalian pikir motor sport 250 cc itu boros, Novadas akan menertawakan kalian. Dengan karburator standar Kaihin PE24 saja, motor ini meminum bensin seperti orang kehausan di gurun pasir. Di tahun 2026, memelihara Novadas berarti kalian harus bersahabat akrab dengan petugas SPBU. Kedua, ketersediaan part. Ini adalah mimpi buruk. Body set original Novadas sekarang harganya sudah tidak masuk akal. Mencari stripping originalnya saja butuh perjuangan gerilya. Jika kalian menjatuhkan motor ini di parkiran, suara plastik pecahnya akan terdengar seperti suara dompet kalian yang robek. Dan ketiga, getaran dan kenyamanan. Jangan harap kenyamanan. Posisi stang jepitnya menuntut kalian menunduk. Joknya tipis dan getaran mesin 2 tak di RPM tinggi akan membuat tangan kalian kesemutan. Ini motor balap legal di jalan raya, bukan motor touring. Jika kita bandingkan dengan rival di zamannya seperti Yamaha Tiara S atau Cagiva Stella, Novadas memang punya aura yang berbeda. Cagiva Stella mungkin lebih eksotis dan lebih kencang, sedikit secara spek kertas. Tapi durabilitas dan kemudahan tuning mesin, Honda membuat Novadas lebih dicintai mekanik. Namun, jika kita komparasikan value for money di tahun 2026, ini sulit. Dengan harga pasar yang gelap, bisa 50, 70, sampai 100 juta lebih untuk kondisi min. Kalian sebenarnya tidak sedang membeli performa, kalian sedang membeli status. Jika tujuannya cuma kencang, uang segitu bisa membangun Ninja 150RR spek setan yang jauh lebih kencang. Jadi membeli Novadas di tahun 2026 bukanlah keputusan logika, melainkan keputusan emosional.
Kesimpulannya, Honda Nova Dash 125 RS adalah bukti bahwa Honda pernah segila itu. Dia adalah monumen zaman keemasan dua tak yang tidak akan pernah terulang lagi karena regulasi emisi. Layakkah dibeli di tahun 2026? Skip jika kalian adalah kaum mendang-mending. Jangan sentuh motor ini. Biaya restorasi dan perawatannya akan menghancurkan finansial kalian. Yang kedua, beli jika kalian adalah kolektor yang ingin melengkapi puzzle sejarah di garasi kalian. Dan uang bukan masalah. Sensasi jambakan tenaga di gigi 3 dan 4 memang candu yang sulit dicari obatnya. Tapi ingat, kalian membeli artefak sejarah, bukan kendaraan harian. Dari Honda Nova Dash, kita belajar satu hal sederhana tentang hidup, bahwa nilai sebuah barang tidak ditentukan oleh fungsinya, melainkan oleh kenangan yang melekat padanya. Besi tua ini menjadi mahal bukan karena dia bisa terbang, tapi karena dia membawa kita kembali ke masa muda. Masa di mana kebahagiaan itu sederhana. Cukup isi bensin penuh, oli samping wangi, dan jalanan kosong di depan mata. Rawatlah sejarah selagi mampu, tapi jangan sampai sejarah membuatmu bangkrut. Saya Obey, tetap teliti, tetap motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.